Oke, untuk trip assignment, sebelumnya mungkin yang kemarin ada pertanyaan terkait dengan modal split, tidak ada ya atau belum ya? Saya lanjutkan dulu. Nah, untuk trip assignment ini merupakan kelanjutan dari modelan yang telah kita buat sebelumnya, yaitu modal split. Jadi trip generasi tadi saya ulang-ulangi ya, trip generasi itu hanya tahu berapa volume lalu lintas yang dia keluar dari zona B, I, ya, atau yang dia tertarik, ya, yang dia tertarik. Jadi satu zona itu dia bisa trip production, bisa trip attraction, ya. Batasannya zona apa? Bisa satu zona itu kita batasi misalnya apa? Kelurahan atau kecamatan atau kabupaten, ya, gitu atau provinsi, terserah, ya. Jadi bisa ada trip production, bisa ada transaction. Nah, itu trip generasi. Mengetahui volumenya totalnya berapa. Trip distribusi itu eh, lebih menjelaskan lagi dari trip production. Jadi berapa orang yang keluar dari zona zona I, misal zona 1, itu dia keluar ke zona 2 atau keluar ke zona 3, ya, atau dia yang berapa yang dia tertarik ke zona 1 dari zona 3, zona 5 dan seterusnya. Nah, itu trip production. Maka outputnya trip production itu adalah apa? Matrik asal tujuan. Yang ini ya. Yang ini matrik asal tujuan. Nah, kemudian dari matrik asal tujuan ini nanti kita akan tahu berapa volume traffic yang dari zona 1 ke zona 2 itu berapa gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ada mode choice. Selanjutnya adalah terkait dengan mode choice. Misal kita ingin mendapatkan atau ingin tahu berapa sih, misalnya ingin mau dibangun satu angkutan massal gitu ya, sistem angkutan massal dari zona 1 ke zona 3 misalnya. Zona 1 ke zona 3 nanti ada satu jaringan jalan atau satu jaringan untuk moda angkutan massal, ya. Kita kepingin tahu dari zona 1 sama zona 3 ini kan sudah ada tripnya di sini, ya. Sudah ada tripnya, sudah ada jumlahnya. Nah, jumlah orang yang katakanlah dulunya itu menggunakan moda angkutan pribadi, ya, yang akan berpindah menggunakan moda angkutan umum itu berapa? Nah, ini di mode choice ini, ya, di mode choice ini. Di mode choice itu akan tahu berapa jumlah orang yang awalnya menggunakan angkutan pribadi, ya, sepeda motor atau mobil, kemudian dia mau berpindah ke angkutan umum atau MRT atau angkutan umum cepat, misal gitu. Nah, itu di modal split. Ya, kemarin kita sudah pelajari sama-sama. Jadi modelnya bisa banyak macam-macam, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa itu dari yang tadi, yang mode choice tadi, ya, berapa orang yang dia tetap menggunakan angkutan umum, berapa dia tetap menggunakan mobil pribadi, kan gitu ya. Nah, yang dari mobil pribadi tadi itu berapa yang dia misalnya di trip assignment itu berapa yang dia akan menggunakan jalan A gitu ya, atau misalnya di sini mau dibangun jalan lingkar misal gitu ya, ada jalan lingkar misalnya gitu. Nah, berarti berapa orang yang dari tadi yang dia menggunakan mobil pribadi tadi atau angkutan pribadi tadi atau truk misalnya gitu ya, itu yang dia menggunakan jalan lingkar, berapa yang dia tetap through traffic ke tengah kota, yang melewati tengah kota tetap menggunakan jalan arteri. Nah, itu di trip assignment begitu ya, ada trip assignment. Modelnya bagaimana? Nanti kita akan lihat. Di trip assignment tadi kalau trip generasi ini ya, berapa yang dia keluar, berapa yang kemudian trip distribusi itu dia sudah jelas lagi, lebih jelas lagi dari I ke J, I ke mana ya, itu mau dari zona 1 ke zona 2 dan seterusnya trip distribusi. Keluarnya adalah mati asal tujuan. Kemudian tadi ada modal split, ya, dia tetap menggunakan auto atau dia tetap menggunakan angkutan umum, ya. Kemudian yang trip assignment itu berapa orang yang dia menggunakan jalan ini atau dia menggunakan jalan yang lain gitu ya. Intinya apa? Kalau ini kan pilihan gitu ya. Jadi orang akan cenderung menggunakan jalan itu atau melewati jalan itu yang tentunya tidak macet, ya.
Tidak macet itu bisa dilihat dari apa? Waktu travel time-nya. Kemudian bisa dengan biaya operasional kendaraannya. Kalau macet biaya operasional kendaraannya tinggi. Kalau macet berarti waktu yang dibutuhkan dia cukup lama kan begitu. Ya, jarak itu sendiri. Misalnya ada jaraknya dia dekat tapi di situ macet. Ya, ini tentunya kan berbeda nanti. Ya, orang akan cenderung milih yang mana yang tentunya yang kita lihat yang di situ tidak macet kan gitu. Nah, lewat mana, berapa volumenya kan begitu. Ya, sehingga fungsi hambatannya adalah ada jarak itu sendiri distance atau waktu atau biaya gitu. Atau semuanya dibuat ini ada dimasukkan sebagai variabel gitu ya. Variabel biaya, variabel waktu, variabel jarak kan gitu. Ya sama seperti yang kemarin yang waktu kita mendiskusikan untuk gravity model ya kan. Gravity model itu kan dia faktor yang mempengaruhi trip itu kan bisa banyak macamnya. Bisa akibat populasi dia trip distribusinya tadi, ada trip production-nya. Kemudian kalau ekonomi attraction-nya, sehingga kalau untuk gravity model tadi ada K dikalikan P kalikan E kalikan DIJ kan gitu ya. Atau dibagi DIJ kan gitu ya, pangkat N. Nah, DIJ-nya itu tadi adalah jarak kan begitu atau hambatannya, fungsi hambatan. Nah, seperti ini contohnya. Ya, apakah kita akan lewat jalan yang cenderung macet seperti ini? Tentunya kan tidak. Orang kalau sekarang sih lebih mudah ya melakukan trip assignment itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah bisa melihat Waze, bisa melihat Google Map atau Google Map ya kan kita pakai Android kita atau pakai Apple iOS kita langsung kita klik di situ Google Map kita akan kelihatan oh mana jalan yang kira-kira di situ masih hijau kan gitu. Kalau dia merah, apalagi merah darah ya nggak usah lewat situ kan gitu. Ya, nah atau lewat di sini, ini jalan tol, ini jalan arteri, ini jalan tol. Mana? Kita milih yang mana? Apakah tetap lewat jalan arteri atau jalan tol? Kalau lewat jalan arteri macet, tapi lebih dekat. Jalan tol dia muter dulu, tapi kita lebih cepat karena tidak macet kan gitu. Tapi juga kita harus bayar tiket, harus bayar masuk tol tadi, harus tapping dulu kan gitu, nggak bayar. Nah ini harus diperhitungkan, apakah dengan membayar itu menjadi lebih murah atau malah mungkin lebih mahal kan begitu. Tapi dengan satu sisi dilihat ininya volume lalu lintasnya, sehingga nanti volume atau dibagi kapasitas DS itu juga ikut menjadi yang kita harus perhitungkan gitu ya. Nah kemudian untuk mendapatkan data terkait dengan analisa kita atau pemodelan kita itu ada yang namanya refill preference survey ya. Ada refill preference survey ini kita menganalogikan gitu ya. Misalkan dibangun jalan tol baru sebagai alternatif arteri untuk existing di provinsi A misal gitu ya. Maka kita surveinya itu bukan di provinsi A tapi di provinsi C sama D atau B dan C dan D. Jadi kita menganalogikan kegiatan yang sama ke tempat yang lain. Itu refill preference survey ya. Kemudian pada masing-masing provinsi tadi ada dua pilihan rute tadi ya, jalan tol sama jalan arteri. Kita survei karakteristiknya bagaimana, kemudian waktu tempuhnya seperti apa antara jalan tol sama jalan arteri, panjang jalannya, tarifnya berapa, jalan tolnya kan begitu. Nah kemudian disurvei jumlah mobil yang lewat jalan tol sama arterinya untuk mendapatkan proporsinya lewat jalan tol dan arterinya tadi. Kemudian dibuat rumus model generalisasi. Jadi generalisasi itu menyederhanakan seakan-akan begitu ya, mensimplifikasikan dari data yang ada itu ke lokasi yang akan kita studi di provinsi A ya. Kemudian rumusnya tadi dipergunakan untuk memperkirakan demand dari jalan tol yang baru. Yang lain lagi ada yang namanya stated preference survey. Kalau tadi refill preference survey tadi
kita menganalogikan dengan kegiatan yang lainnya di lokasi yang lain, ya. Kegiatan yang sama di lokasi yang lain. Nah, kalau state preference itu di dalam kegiatan di dalam wilayah studi kita. Jadi kita survei di situ, ya, misalkan dibangun jalan tol baru, maka masalah pengguna jalan arteri yang sekarang itu ditanya, apakah Bapak mau berpindah ke jalan tol? Apakah Bapak mau melewati jalan ini misalnya gitu ya, jalan yang baru itu. Kalau misalnya waktu tempuhnya menjadi lebih cepat, tapi harus bayar sekian, misalnya gitu ya. Ada willingness to pay-nya, ada kemampuan orang mau membayar tolnya tadi. Dicoba-coba, ya, dicoba-coba berapa kemauannya orang itu. Tentunya mungkin orang akan memilih, kebanyakan mungkin akan memilih yang paling murah kan gitu ya. Tapi seberapa murah itu harus kita perhitungkan juga. Ya, kita tidak bisa paling murah misal gitu. Kan enggak kan gitu. Tapi harus dihitung dulu per kilometernya berapa ya biayanya. Kalau misalnya kita harus bangun kemudian sehingga ketemu nanti berapa tarifnya gitu ya. Tapi tarif itu nanti bisa di sampaikan ke si survei yang kita survei tadi ya. Kita tanya, kalau sekian Bapak mau nggak? Kalau sekian kemudian jaraknya sekian atau waktunya lebih cepat, Bapak mau nggak? Atau nanti ditanya lagi kalau sekian dan seterusnya. Ya, dengan mengubah-ubah data tadi. Ya, sehingga kita tahu karakteristik dari masyarakat pengguna jalan arteri mau yang pindah ataupun yang tidak mau pindah ke jalan tol. Begitu. Ya. Kemudian dilakukan atau dilihat rumusnya, proporsi dan karakteristiknya, kemudian baru diramalkan demand-nya yang masuk ke jalan tol tadi. Nah, metodenya itu bisa macam-macam sekarang. Untuk bisa memodelkan itu ada yang namanya all or nothing assignment. Jadi all or nothing assignment. Jadi dia hanya melihat waktu yang terpendek saja. Atau misalnya begini ya, dari A ke B, satunya rutenya 40 menit, satunya rute 2 30 menit. Maka orang akan cenderung memilih A ke B lewat rute 2. Misalnya di sini ada 500, ya 500 dia akan milih ke rute 2. Gitu ya. Rute 1 berapa? 0 kendaraan karena dia lebih cepat rute 2 daripada rute 1. Yaitu itu namanya all or nothing assignment. Hanya melihat travel time saja tanpa memperhatikan faktor yang lain, ya. Nah, kemudian pembenahan ruas jalan dengan metode all or nothing ini contohnya begini. Misal ya, dari hasil matematik asal tujuan trip distribusimu tadi, dari A ke B itu ada 200 perjalanan, A ke C 300, A ke D berapa ini? 400 ya. B ke A dan seterusnya. Ini adalah matrik asal tujuannya ya, tripnya. Nah, kemudian dari sistem jaringan jalan yang ada, itu kita lihat di sini. Dari A ke 1, ke 3, ke 4, dan ke D ini jaraknya ya, jaraknya. Jadi matrik jaraknya ya. Kemudian cara analisisnya dari A ke C itu dia akan lewat mana? Apakah dia lewat A1, 2, 4 C atau A1, 3, 4 C? Ya tentunya dipilih yang paling dekat. Paling dekat berdasarkan jarak. Ya. Sehingga jarak yang terpendek itu apa? Ya dari A1, 3, 4 C. Berarti berapa? 160 km. Maka 300 kendaraan tadi dari A ke C, dari A ke C berapa? 300 ya, 300. Itu akan membebani dari ini. Jadi yang jalan di sini 300, ini 300, ini 300, ini 300. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi dari A satu atau 1 ke 3, 1 ke 3, misalnya dari A ke C ini 1 ke 3 300, kemudian 3 ke 4 300 ya. Jadi yang dilihat adalah yang di jaringan jalannya ini. Oke. Kemudian seterusnya juga sama, dari A ke B. A ke B dia lewat mana? A ke B. Apakah dari A sini lewat ini 2 atau langsung ke B situ atau dia 1, 3, 2 begitu.
dari A ke B, A ke B, A ke B itu dari 1 ke 2, lewat 1 ke 2, kemudian baru ya 1 ke 2 ini, 2 ke B ya. Dari 200. Nah, kemudian dari A ke D, A ke D, A ke D lewat mana? Berarti A ke D sini. 1, 3, ya. Dan seterusnya nanti dibuat matriknya seperti ini. Nah, ini berarti dari 1 ke 2 berapa? Ya 200. 2 ke 1, 300. 1 ke 3 berapa? Ya 700 dijumlahkan ke situ. Oke, itu adalah volume ruasnya yang membebani jalan di sekitar sini. Ya. Nah, itu adalah metode all or nothing, ya. Kemudian yang lain lagi metodenya adalah diversion curve. Diversion curve ini ya. Ini alternatifnya, kemudian dia kalau lebih apa, travel time tol bagi travel time alternatif ya, kalau lebih dari satu dia cenderung ini sekian persen. Ya, sekian persen dia akan lewat alternatif tadi. Ya, kalau yang di sini dia akan lewat, kalau dia kurang maka lebih banyak yang lewat alternatif. Kalau yang di sini lewat jalan tol, lewat jalan ya alternatif, dan ini jalan tolnya. Ya, tol per alternatifnya, dibagi alternatifnya. Jadi travel time jalan tol dibagi travel time jalan arterinya, maksudnya gitu ya. Kalau semakin besar maka travel time-nya tolnya lebih ini ya mestinya ya, lebih besar ya. Lebih dari satu, ya lebih dari satu. Ini kalau sama 50% 50%, ya. Nah, ini modelnya. Jadi untuk diversion curve itu adalah penghematan waktu lewat jalan tol sama selisih jaraknya, ya, selisih jaraknya. Untuk diversion curve tadi formulanya itu kita pakai yang metode model JK1. JK1 itu P, persentasenya atau tingkat diversi ke jalan tol itu sama dengan A kalikan delta TB, ya. Delta T itu adalah selisih waktu tempuh. Selisih waktu tempuh itu adalah A minus T tambah TR per TV. Ya, di mana A itu adalah travel time jalan alternatif, kemudian T itu adalah travel time jalan tol, ya. Kemudian TR itu tarif tol, TV itu nilai waktu. Jadi yang ini delta time-nya tadi itu, selisihnya tadi, itu travel time-nya jalan alternatif, jalan arteri, dikurangi travel time-nya jalan tol, tapi jalan tol ini juga ditambah karena akibat ada apa ini tarif tol. Tarif tol dibagi dengan nilai waktu. Nah, nilai waktu ini bisa dilihat dari apa apa ini nilai waktu itu tingkat pendapatan dari masing-masing orang tadi ya, misalnya 5 juta satu bulannya dibagi 30 hari ya, dibagi satu harinya dia kerja atau bukan 30 ya, berapa misalnya dia kerja itu 30 atau kerja itu kan dia 8 jam ya, berarti 5 juta dibagi berapa 30 ya, dibagi juga berapa 8 dibagi lagi karena itu dia travel time-nya tergantung travel time-nya kita dalam menit atau dalam jam. Kalau dalam jam ya wis bagi 24 kan gitu. Ya, bukan dibagi 8 ya. Kemudian kalau dalam menit ya dibagi 60 lagi. Ya. Nah, model JK1 ini bisa kita pakai apa analogi juga ke beberapa lokasi jalan tol. Misalnya ini log P sama dengan log A plus B log delta T. Jadi misal kita punya beberapa beberapa apa itu beberapa eh, jalan tol ya, kita bisa bisa buat apa itu regresinya gitu ya, dibuat regresinya. Ini dianggap Y sama dengan B plus atau minus
apa B X kan gitu ya. Dan log delta itu delta T adalah sebagai X-nya. Ini log P itu sebagai Y-nya misalnya gitu. Ya, nanti akan tahu log A sama B. Nah, carikan A sama B-nya ini. Nah, nanti di asumsikan dengan model yang ada di sini. Ya, model yang ada di tempat kita. Sehingga P sama dengan A delta T kalikan B. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah hasil JK1. Di mana hasil JK1 itu untuk passenger car itu adalah log P sama dengan 1,7638 plus 0,10301 kali log delta T. Ya ini tadi yang dari rumus persamaan mensimplifikasikan terhadap beberapa lokasi tadi itu kita buat rumus regresinya. Ya, nanti kita bisa tahu nanti P-nya tahu misalnya di lokasi A, B, C tadi ada jalan tol, kemudian di situ ada persentase yang dia dari passenger car itu, kemudian dari lokasi A, B, C nanti dibuat regresinya gitu ya, ketemu ini. Nah ini udah rumusnya sudah ketemu ya rumusnya. Nah delta T kalau lebih dari 60 ya delta T ini kalau lebih dari 60 maka P-nya adalah 90%. Tapi kalau dia antara 1 sampai 2 maka dianggap ini rumusnya log P sama dengan itu. Nah, jika nilai delta T itu antara 0 sampai 1 maka delta T dianggap 1. Ini dianggap 1 kiranya. Ya kalau nilai 1 berarti log P ini rumusnya. Ya, rumusnya itu. Pickup. Nah, tadi kalau passenger car, kalau pickup bagaimana? Nah, pickup ini rumusnya. Ya, di mana kalau delta T-nya itu lebih dari 60 maka dia 65%. Demikian pula untuk truk. Truk juga demikian sama. Ya, rumusnya ini. Itu. Nah, contoh ini adalah JK1. Di mana P sama dengan A delta T pangkat B. Di mana A itu rumus diketahui ya 58 dan B ada 0,103. Bila ada 1.000 kendaraan, ya berapakah yang akan lewat jalan tol dan berapakah yang akan lewat jalan arteri? Ya, bila ada 1.000 kendaraan dengan menggunakan rumus JK1, berapa yang akan tetap lewat jalan arteri atau dia yang berpindah lewat jalan tol? Ya. Bila A-nya sama dengan 40 menit, T-nya 20 menit, maka TR dan TR-nya adalah Rp5.000. Ya, TR-nya 5.000. Tarif untuk masuknya itu loh. Ya. Maka dari PCI per capita income itu kurang lebih 5 juta per bulan. Tapi tergantung ya. Nanti makanya tergantung dari masing-masing daerah. Ya. Tahunya per capita income itu bagaimana? Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk. Ya. Atau UMR lah, katakanlah ya gitu ya. UMR-nya itu berapa sih? Katakan ini 5 juta. Ini contoh ini 5 juta per bulan. Maka TV itu tadi akibat adanya tarif tolnya dan juga ditambah TV ya. TV itu tingkat pendapatannya per jam atau per menit. Jadi kan per menit ya. Maka 5 juta dibagi 30 karena dari 30 hari kalikan 8 jam karena satu hari itu maksimal dari 8 jam untuk bekerja kali 60 menit. Ya, sama dengan Rp347 itu sama dengan TV-nya ya. Nilai waktunya. Nilai waktu yang ada. Jadi per menitnya itu sama dengan kurang lebih Rp347 gitu. Kita itu dihargai sama dengan itu per menitnya. Jadi misalnya kalau kita kerja gitu ya per jam ya berat jam kali kan 60 aja. Itu adalah istilahnya HR kita gitu ya per jam. Dianggap seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa itu? Karena tadi ya rumusnya tadi itu mana rumusnya tadi? Nah, ini toh ya.
delta T itu sama dengan A dikurangi ya T tambah TR per TV kan gitu ya. A-nya berapa? A-nya kan 40 menit tadi. 40 dikurangi T-nya jalan tol ya ditambah karena ada nilai waktu tadi maka 14,4 tadi menit tadi ya. Karena R-nya R-nya jalan tol tadi tarifnya tiket masuknya jalan tol tadi itu ya kita tapping tadi 5.000 ya maka 5.000 dibagi 347 ketemu 14,4 ya menit. Ya, ketemunya menit nanti. Nah, ketemu delta T-nya adalah 5,6 menit. Oke. 5,6 menit proporsi lewat jalan tol berarti bisa dimasukkan di situ karena A-nya tadi ketemu 58, delta T-nya B-nya ada itu. Maka ya delta T-nya masukkan 5,6 ketemu 69%. Berarti dari 1.000 kendaraan tadi yang akan menggunakan jalan tol adalah kurang lebih 690 kendaraan. Sedangkan sisanya tetap menggunakan jalan arteri. Itu kira-kira. Itu adalah untuk JK 1. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan, Mbak. Pak, minta ulang yang diversion curve. Yang diversion curve. Itu gimana tadi ya, Pak? Yang ini. Ya, ini diversion curve itu diversion formula ini. Ya, JK1. Jadi rumus untuk JK1 itu adalah ini. P sama dengan A delta T per B. Apa pangkat B. Ini adalah rumus umumnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan A sama B-nya ini? Ya toh. Kita bisa pakai yang kemarin modelnya. Jadi ini kita logkan. Ini log P sama dengan log A ditambah B log delta T itu. Ini rumusnya di sini. Kita logkan, maka kita pakai ini. Nah, ini kita bisa dapatkan nilai A sama B-nya kalau kita punya analogi dari minimal 3 jalan tol di lokasi yang berbeda. Misalnya begini. Jalan tol itu misalnya ya, kita sudah membangun jalan tol Gempol Pandaan misalnya gitu ya, Gempol Pandaan. Kemudian dari Pandaan ke arah mana itu Pandaan ke arah Malang, Malang ke arah Kepanjen misalnya gitu. Kita mau bangun Pandaan Malang misalnya gitu ya, Pandaan Malang. Pandaan Malang. Berarti berapa nanti yang dia akan berpindah? Ya kita lihat dulu. Ya, yang sekarang ini sudah beroperasi itu kan Gempol Pandaan. Gempol Pandaan kan dibangun dulu ya daripada Pandaan Malang, iya kan? Misalnya Pandaan Malang itu belum terbangun. Kita kepingin tahu berapa sih yang dia akan masuk ke Gempol Pandaan Malang. Nah, kita kan sudah tahu berapa yang di Gempol Pandaan. Ya. Kemudian Gempol Pandaan terus kemudian dari Waru ke Gempol kan itu juga ada atau kemudian dari Perak ke Waru kan juga ada. Nah, ini nanti dicari berapa volume lalu lintasnya itu yang dia menggunakan jalan tol dan menggunakan jalan arterinya. Jadi nanti dibuat begitu. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini nanti ini yang di sini log P ya. Kemudian yang di sini log delta T ya. Nah, nanti kan dibuat begini, nanti ada kamu buat tabel gitu. Ya, ini tol 1, tol A, tol B, tol C. Ini log P-nya, log P. Kemudian ini log delta T-nya. Ya, delta T-nya. Kan masing-masing tol dia punya tarif. Ya, tarifnya ini tadi. Ya, tarif bagi TV, ya kan. Berapa yang menggunakan T-nya, dia punya datanya lah. Katakanlah gitu ya. Dari hasil surveimu, kamu punya nilai ini. Nah, sudah nanti kan dibuat begini dari beberapa itu kemudian dia dibuat begitu. Ya, di mana di sini kan Y sama dengan A plus BX ini toh ya. Di mana Y-nya ini kan log P, ya toh.
A-nya piro? Ya tergantung nanti ini. Ini misalnya ini ketemunya adalah 0,1 tambah 4x misal gitu. Misalnya gitu ya. Berarti kan di sini kan 0,1 gitu. Log A-nya itu kan sama dengan ini kan log A toh. Log A cilik itu kan 0,1. Ya. Kemudian B-nya piro? B-nya ya itu mau 4 kan gitu. Tuh, gitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kamu nggak usah ngitung iku. Ya, JK itu sudah menemukan rumusnya. Ini loh rumusnya. Nah, itu loh dari studinya JK. Ini rumusnya sudah. Ya, ini kamu bisa pakai gitu. Maksud saya itu gitu. Paham tak? Nah, ini untuk passenger car. Kemudian kalau jenis kendaraan yang lain pickup misalnya gitu. Pickup ini rumusnya. Nah, terus truk ini rumusnya. Nah, itu. Ya, itu. Nah, ini contoh. Contohnya itu JK1 itu begini. Contohnya. Ini misal ya. Misal A-nya itu adalah nilainya ini nilainya itu B-nya. Ya, maka berapa bila A-nya 40 menit, D-nya 20 menit. Ya, kamu masukkan situ. Ya. Nah, terus Pak kalau misalnya saya langsung ini kan apa ketemu apa ini kalau pickup atau passenger car berapa yang dia lewat jalan tol, ya wes langsung rumusnya ini 1,7638 ditambah kalikan log delta T. Delta T itu apa? Delta T tadi. Delta T itu rumusnya sama dengan A ya dikurangi E kok A. Ya jalan tol ya kan ya, dikalikan dikurangi ini ya T ya travel time-nya jalan tol ditambah TR per TV. Ya, TR per TV. TR itu apa? TR itu adalah tarif tol TV nilai waktu. Nilai waktu rumusnya gimana? Nilai waktu itu TV itu ada hubungannya dengan gajinya kita, gajinya apa orang yang ada di situ gitu ya. Maksudnya ini per kapita income, per kapita income. Tahunya per kapita income bagaimana? Kamu lihat datanya PDRB. PDRB dibagi jumlah penduduk. Itu per kapita income. Ya. Nah, terus apa TR-nya gimana? Tarif tolnya. Nah, TV ini kan ada hubungannya itu ya. Tapi ini kan TV itu adalah gaji ini tadi, ya gaji tadi. Kemudian dibagi, ya kan? Kalau misalnya ini kita kan harus dalam satuan menit ya atau jam, menit misalnya gitu ya. Karena A-nya itu menit, tolnya juga menit, ya. Tuh, kok lupa tuh. Gitu ya. Kemudian gaji tadi dibagi dengan jumlah harinya 30, ya kan? Dikalikan berapa? 8, ya kan? Kalikan berapa? Kalau anu kan 60 menit, ya kan? 1 jam ini kan per jam. Nah, itu adalah nanti berapa rupiah per jam? Per menit, sorry, per menit. Berapa rupiah per menit? Ketemunya gitu. TV-nya tadi. Nah, TR kan kamu tahu, TR-nya tadi kan tarif tol. Tarif tolnya kan dalam satuan rupiah, 5.000 misal gitu ya. 5.000 dibagi rupiah per menit kan ketemu menit toh. Sehingga delta T-nya kan A dikurangi T waktunya tol tapi ditambah akibat adanya tadi level nilai waktu tadi gitu. Karena ada tarif tol tadi. Gitu, Mbak. Ya, ini contohnya. Contohnya untuk mendapatkan berapa sih sebenarnya misalnya gitu ya jumlah kendaraannya. Itu. Kalau gambaran kurvanya tuh maksudnya gimana ya, Pak? Tadi kurvanya. Yang ini tah. Yang kurva yang ini. Yang mana?
kurva gambar ini dah, kurva yang kita gambar, saya gambar sendiri nih. Iya, Pak. Nah iya, Anda kan punya data untuk tol A, B, dan C. Ya, berapa persentase atau berapa sekarang jumlah kendaraan yang lewat jalan tol, berapa yang lewat jalan arteri, misal gitu. Anda bisa survei traffic counting di situ. Yang jalan arteri piro, yang lewat jalan tol piro, kan gitu. Ya, nanti dipresentasekan. Sekian persen itu dia lewat jalan tol, kan gitu ini. Ya, ketemu log P-nya tadi. P itu adalah jumlah kendaraan yang lewat di jalan tol atau persentase yang dia lewat jalan tol. Ya. Nah, kemudian ada log delta T. Delta T itu apa? Delta T itu adalah P itu apa? Tingkat diversi ya, tingkat diversi. Tingkat diversi itu apa rumusnya? Ya persentase. Berapa orang yang menggunakan jalan tol, ya kan gitu. Nah, kemudian delta T kan punya kamu. Misalnya tarifnya tol A, B, C kan beda-beda mungkin. Ya, untuk passenger car. Kemudian apa Mbak? Tadi untuk mendapatkan delta T itu kan sama dengan A yang lewat arteri berapa dikurangi lewat jalan tol, ya, dikalikan dengan ditambah, ya kan, ditambah dengan TR per TV. Ya yang ini loh, yang ini ya, yang rumusnya ini ya. Loh kok ditambah TR per TV, Pak? Iya, karena waktu yang menggunakan jalan tol mungkin dia lebih cepat, ya lebih cepat. Tapi lebih cepatnya dia itu karena kita bayar toh. Karena kita bayar. Nah, bayar itu berapa tarif tolnya? Nah, tarif tolnya itu harus dijadikan nilai waktu dulu. Untuk bisa jadi nilai waktu itu bagaimana? Ya tadi rumusnya, supaya menjadi nilai waktu TR ini tadi ya, tarif tolnya tadi dibagi dengan TV. Kita harus tahu TV-nya, nilai waktunya itu berapa. Jadi TV itu nilai waktu, nilai yang misalnya kita tadi ketemunya 340 berapa? Nah, ini ya. Waktu kita itu adalah 347 per menit, rupiah per menit. Artinya apa? Kita itu sebenarnya nilai waktu kita itu sama dengan 347 rupiah per menit setiap menitnya. Nah, kalau 1 jam bagaimana? Dikalikan 60. 1 hari berapa? Yaitu 1 bulan berapa? Nah, nilai waktu kita itu ini 5 juta itu. Ya, gaji kita itu. Itu kalau kita jabarkan lagi menjadi begitu. Ya. Nah, sebenarnya ini tidak 30 hari mestinya. Saya tidak, mestinya ini 20 berapa? Kalau kita kan 5 hari kerja toh ya. 5 hari kerja berarti 22. Kurang lebih. 22. Bagi 22 kali 8 jam dan 60 menit. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Itu ya kira-kira ya. Tapi sebenarnya kita nggak usah bingung. Ini karena JK sudah menemukan rumusnya. Ini. Untuk truk, untuk pickup, ya. Ya, Safia ya. Kemudian passenger car, ya. Itu.